Ini biar kalian paham nih. Saya tunjukkan ya. Nah. Ya, inilah yang dimiliki oleh rekan-rekan ya. Jadi ini asli dari kopi ya, kopi dari kopi begitu artinya saya tidak download dari Twitter atau saya download dari mana, saya mendapatkan langsung dari rekan kami Insinyur Komardin Didin yang dulu mengajukan gugatan kepada UGM di Pengadilan Negeri Sleman, dan sama juga nasibnya dengan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta, yaitu Pengadilan Negeri Sleman menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Komardin Didin. Tetapi Komardin Didin tidak putus asa, dia sangat gigih, dia mengirim surat kemana-mana. Harusnya kopi ijazah ini diterima itu tanggal 2, tetapi Komardin Didin baru membukanya kemarin. Nah, baru hari ini dia datang memenuhi undangan, karena undangannya ini lewat email ke Komisi Pemilihan Umum Pusat ya. Jadi gini, kalau ada narasi dari siapapun, dari Pradi Bersatu, dari pengacaranya Pak Jokowi atau siapapun lah, kalian mestinya menjawabnya bukan dengan narasi, tapi juga dengan bukti. Ini bukti ya. Jadi bukti yang kemarin dibilang oleh Roy Suryo, dibilang oleh Rismon, dibilang oleh Tifa, 99,99% asli ya. Selalu kita menghindari dua hal, tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh fitnah, dan selalu berbasis data. Jadi ini berbasis data. Kejanggalan-kejanggalan yang saya bacakan ya guys, biar nanti kalian paham nih. Yang pertama dari atas ini tidak ada nomor ijazah ya, tidak ada nomor ijazah. Kemudian yang kedua, tidak ada juga jurusannya apa nih ya. Cuman ditulis telah lulus ujian sarjana kehutanan, jurusannya apa juga tidak ditulis. Kemudian rektornya tulis Profesor Dr. Teguh Yakub MS MID, tapi tidak ada tanda tangannya. Ya. Kemudian Dekan Profesor Dr. Sunardi Prawiro Hatmojo ya. Terus kolom pengesahan, ini kolom pengesahan nih. Ini kolom pengesahan ini juga dihapus begini biar para pencinta atau pembela Pak Dr. Andes Insinyur Jokowi paham ya. Ini yang menghapus ini Komisi Pemilihan Umum, saya tidak ngerti apa maksudnya itu, kenapa harus dihapus. Tapi dia mengakui dulu yang dipakai mendaftar adalah ini. Nah, kalau ini fakta-fakta mengejutkan sudah kita baca dari awal. Ini pertama kali diupload oleh Dian Kandi ya, pengurus PSI ya, 1 April 2025 ya. Yang ditonton lebih kurang oleh orang 7,9 juta. Nah, kita tidak mendebatkan yang versi UGM versi apa, tetapi yang lebih penting bahwa ini dipakai mendaftarkan begitu ya. Artinya ya inilah, kalau seperti ini tentu baik analisa digital ya, kemudian oleh Rismon, oleh pakar telematika Roy Suryo, oleh Rismon ya, bahwa dengan teknologi ELA ya, ini dia nyatakan ini bukan hasil kopi dari ijazah asli ya. Nah, pembicaraan selanjutnya apa ya guys? Pembicaraan selanjutnya adalah kita harus mengatakan Pak Polisi tidak boleh bersandiwara, dan saya meminta ya rekan-rekan hukum, khususnya penasihat hukum dari Roy, Rismon, dan Tifa itu mendatangi Bareskrim ya, karena tidak ada yang namanya penghentian penyelidikan. Penyelidikan itu kan kurang sempurna.
alat buktinya. Nah sekarang kalau ini sudah diakui KPU, nah ini. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, di sini kita sudah melihat dari hasil-hasil atau pembuktian dari beberapa pihak. Ya, mungkin ada beberapa juga yang mau terlibat dan mau membuktikan dari kasus ijazah Jokowi atau mantan presiden kita. Mungkin ada beberapa orang ya, bisa kita lihat dari berita-berita sebelumnya orang Roy Suryo atau beberapa CS lainnya ya. Nah, hingga sampai sekarang dengan berjalannya atau penyelidikan dari ijazah Jokowi tersebut, pertanyaan saya, kenapa langsung atau masuk kepada pihak Gibran ya? Maksudnya, mengapa langsung disodori atau langsung diselidiki juga ijazah dari wakil kita ya, wakil presiden kita. Nah, ini mungkin bukan menarik ya untuk kita bahas, tetapi ini sangat bertentangan bagi kita ya teman-teman ya. Bagaimana dari mantan presiden atau bisa dibilang dari tahap ke atas, tahap ke bawah, apakah ini nanti akan diperiksa semua ijazah oleh pihak-pihak ini nanti akan diperiksa? Apakah semua pemerintah atau beberapa jajaran yang orang-orang ingin ketahui bahwa apakah yang pemimpin tersebut itu ijazahnya betul apa tidak? Apakah itu mungkin nanti ya teman-teman ya, semua ijazah diperiksa betul atau tidak? Tetapi ya teman-teman ya, mungkin ada beberapa juga orang-orang yang ingin mendetailkan atau mencari beberapa unsur-unsur atau pihak-pihak yang sudah mengetahui dari beberapa tahun lalu dari Gibran ini betul apa tidak ijazah tersebut. Karena ya kita tahu banyak orang-orang yang pro dan kontra ya, atau tidak suka atau suka ya teman-teman, kita tidak tahu. Nah, di sini ada juga teman kita yang mengomentari bahwa namanya juga rakyat menggugat mantan nomor 1 Republik Indonesia. Sudah seharusnya rakyat mengetahui kebebasan keabsahan ijazahnya, karena sampai saat ini masih dibayar pakai uang rakyat ya. Apakah mungkin karena banyak orang-orang yang sudah mau menggugat ya teman-teman ya, dari ijazah Jokowi hingga sampai masuk ke ijazah Gibran diselidiki. Nah, ada yang mengomentari juga bahwa gambarannya, jika aku terpilih jadi kepala desa ya, mungkin kemudian ada warga desa yang mengharuskan saya menunjukkan ijazah SMA-nya. Karena memang saya punya ijazah asli, maka dengan sangat bangga langsung aku tunjukkan. Mau di mana menunjukkan, nggak perlu banyak komentar, nggak kayak Jokowi, thank you, oke. Nah, inilah yang mungkin membuat rakyat atau membuat beberapa pihak semakin penasaran, semakin ricuh ya teman-teman ya dengan ijazah tersebut. Karena apa? Di saat ijazah dari Jokowi tersebut mau diminta dan mau diperiksa oleh sidang, tetapi ya di balik itu masih ada proses atau bisa dibilang ada tahap untuk diperiksa ya. Kalau itu benar ya tinggal kasih aja, tinggal tunjukkan saja kepada masyarakat. Agar apa? Agar tidak lanjut hingga sampai sekarang. Tetapi kita tidak tahu ya apa maksud orang-orang tersebut untuk tidak dan tidak mau menunjukkan kepada publik atau ada privasi sendiri ya teman-teman ya. Itu yang mungkin kita harus ketahui ya. Jangan asal nuduh-nuduh ini betul apa tidak. Tidak malu bapak plus anak tidak punya ijazah
pingin jadi wakil presiden dasar. Tentulah Jokowi tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, tidak punya. Inilah teman-temannya, banyak yang sudah kita ketahui apakah dari mantan presiden tersebut ijazahnya betul apa tidak. Ini udah lama ya dibahas-bahas sampai sekarang pun. Jokowi nggak mau menunjukkan ijazahnya. Apa yang mau ditunjukkan, karena memang Jokowi tidak punya ijazah. Malu-maluin. Ijazah memakai kementerian sejak Presiden SBY. Mungkin sebelumnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kalau tidak asli itu namanya palsu. Cepat dicopot aja, malu-maluin Indonesia. Yang bikin susahnya Pak, Jokowi tunjukkan aja aslinya, karena Jokowi ngeyel maka publik berdaulat. Kalau ditunjukkan nampak bohong semua. Mungkin ya yang bikin gaduh itu adalah sikap Jokowi yang arogan, tidak mau tunjukin ijazah. Jokowi wajib merespon permintaan rakyat soal pertunjukannya, terlalu lemah. Ya mungkin ya masih dalam proses lah, bisa kita bilang ya teman-teman, untuk penyelidikan kasus ijazah tersebut, karena ini udah lama ya, masih belum selesai, cuma satu ijazah hingga sampai masuk ke Gibran ya teman-teman. Nah, ini bagaimana tanggapan teman-teman tentang hal-hal seperti ini? Apakah teman-teman juga bisa mengetahui dan bisa tahu apa tentang atau kejadian yang sudah terjadi sampai sekarang? Silakan isi tanggapan dan komentarnya di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam NKRI harga mati.